Halo, Assalamualaikum. Saya Baby Yuwono, pengen ngajak ngobrol lagi. Semoga belum bosen, kalau bosen lewatin aja ya. Oke, saya pengen ngajak ngobrol sesuatu yang berkaitan dengan bulan puasa ya. Semoga semua yang berpuasa masih diparingi kuat dan sehat selalu. Dan berhubungan juga dengan Lebaran, yaitu apa? Tentang memaafkan. Kalau di dalam pengajaran itu disebut forgiving skill gitu ya, kemampuan memaafkan. Kayaknya itu kemampuan yang berat ya, yang susah gitu ya. Apalagi kalau kita merasa bahwa kita tersakitinya itu luar biasa, bahwa orang tersebut gitu ya menyakiti kita dengan sangat luar biasa, entah mengambil milik kita, entah memfitnah kita atau apapun gitu ya, sehingga kayaknya tidak termaafkan gitu ya. Oke. Memang di samping waktu ya, kita harus berterima kasih kepada waktu yang seringkali menjadi penyembuh dari apa-apa negatif yang kita rasain gitu ya, akibat dari perbuatan orang. Tapi juga kita harus punya strategi, yaitu rasa marah, rasa tidak nyaman, kemudian kita bisa peringan dengan cara kita bikin distraction gitu. Artinya bikin suatu kegiatan lain yang membuat kita jadi lupa, kita asik, kita happy melakukan hal itu ya, sehingga kita udah nggak ngurus gitu lah, nggak penting gitu. Artinya kemarahan itu, perbuatan orang itu nggak penting gitu. Itu sebuah strategi aja gitu ya. Di samping tentunya otomatis kesadaran ya bahwa kita harus, orang lain bisa berbuat salah, kita pun juga bisa berbuat salah gitu ya. Kali ini orang itu yang berbuat salah, besok minggu depan bisa kita, dan mungkin bisa lebih parah gitu. Seperti contohnya kita sebut saja namanya Bu Tina gitu ya. Bu Tina itu pernah mengalami hal yang sangat unik, yang sangat nggak enak gitu ya. Jadi karena sebuah kata-katanya yang sebetulnya biasa, tapi karena disampaikan, nah ini tadi masalah sampai menyampaikan ini kadang-kadang menjadi runyam gitu ya. Kita ngomongnya A, nyampe sononya udah C gitu kan. Nah akhirnya terjadilah konflik antara Bu Tina dengan seseorang itu. Sebetulnya di sini yang salah adalah penyampainya ya. Kalau orang Jawa nyebutnya tuh tumbak cucuan. Orang tersebut itu tukang wadul-wadul ya, tukang nyampe-nyampein gitu. Nah sebetulnya Bu Tina berhak ya untuk marah kepada si penyampai tersebut gitu ya. Tapi Bu Tina ya karena dia nggak merasa pernah bicara kepada penyampai itu ya, sehingga dia merasa dalam hal ini aneh aja gitu. Bu Tina memilih untuk nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ketika Bu Tina sudah mencoba untuk mencari tahu bagaimana kata-kata itu bisa sampai kepada orang lain dan sebagainya, sudah mencari tahu, tapi ternyata penyampai itu ngeles dan sebagainya, ya sudah dia letakkan. Bu Tina memilih diam, sementara temannya justru yang marah gitu ya, sahabatnya gitu. Itu nggak bener itu harus diurus, itu harus benar-benar disamperin, ditanya gitu, kenapa kok bisa bicara seperti itu dan sebagainya. Tapi Bu Tinanya cuman ketawa-ketawa aja, dia bilang, udahlah, kalau sekarang ini mungkin dia yang salah ya, dia yang keliru, tapi bisa jadi kan besok atau minggu depan atau bulan depan aku atau kamu yang mungkin berbuat lebih keliru lagi gitu. Artinya Bu Tina mencoba untuk melihat bahwa itu adalah kekhilafan manusiawi gitu ya. Dan di sini Bu Tina memakai filosofi yang seperti itu dan memikirkannya begini, sebesar apa sih aku ini gitu ya, sepenting apa sih aku ini sehingga aku harus terus menerus ngurusin perbuatan orang lain gitu ya. Jadi merasa benar sehingga aku merasa marah dan sebagainya. Jadi Bu Tina memilih untuk tidak mau tinggal di dalam masalah itu. Oke, ketika yang diminta penjelasan tidak mau menjelaskan, ya sudah gitu. Ketika nggak ada yang bisa diurus, nggak ada yang bisa diselesaikan, ya sudah, tinggalkan saja gitu. Bu Tina tidak mau
dia dibebani oleh sampah-sampah yang seperti itu. Dan ketika Bu Tina ketemu dengan orang tersebut yang menyampaikan tersebut, ya biasa aja gitu. Artinya memang tidak nyaman lagi, artinya sudah tahu, oh oke, begitu, saya tidak akan bermusuhan, tapi saya juga tidak akan berdekatan gitu. Artinya memilih seperti itu. Nah, pendapat Bu Tina tentang sebesar apa sih saya, sepenting apa sih saya, itu menarik banget gitu ya. Sepenting apa sih saya sampai saya nggak bisa memaafkan atau membiarkan gitu ya. Jadi kadang-kadang di sini mungkin kita juga harus bisa belajar dari Bu Tina tersebut ya, bahwa untuk bisa memaafkan itu kita harus juga punya self awareness gitu ya. Secara orang beragama gitu, kita juga harus bisa memanage gitu ya. Sebentar, aku ini siapa gitu ya. Dan kalau aku bawa rasa marah itu, apa untungnya buat aku gitu ya. Terus apa nyamannya gitu. Terus nanti kalau aku merasa marah, entah kalau ketemu dia di jalan gimana gitu kan. Akhirnya jadi nggak nyaman, jadi risih. Mendingan ya udah gitu. Oh oke, nggak mau ngaku, ya udah gitu aja, oke. Tapi gue boleh dong milih. Dulu gue hormat sama elu, dulu gue suka sama elu, tapi setelah ini gue harus hati-hati sama elu ya, gue nggak deket-deket lagi. Itu boleh milih gitu ya kan, itu hak ya kan. Nah, hanya untuk berhati-hati. Jadi kadang-kadang memang kita harus bisa enak aja meletakkan gitu ya, udahlah taruh aja gitu ya, karena nggak penting juga sih, ngapain juga kita selalu mikirin perbuatan orang kepada kita, ngapain gitu kan. Mendingan kita mikirin yang apa yang bisa kita perbuat, nah untuk produktif, untuk kita bisa lebih maju dalam wawasan. Jadi bersibuk-sibuk dengan diri kita, hobi kita, kebaikan-kebaikan yang bisa kita tumbuhkan, daripada kita sibuk dengan nanti ada serangan ini, nanti kita jadi gelimpungan, nanti ada orang jahat lagi, nanti kita gelimpungan, nanti ada orang bilang gini, kita urusin, capek kan, akhirnya wasting time. Jadi maka dari itu insya Allah kalau kita bisa lebih ringan melihat segala sesuatu, lebih nggak terlalu repot ya mikirin perbuatan orang sama kita, mungkin kita bisa lebih ringan dan akhirnya ya udah termaafkan dengan sendirinya ya. Jadi make us happy gitu, make ourselves happy by doing productive things gitu, sehingga kita pun juga tidak terlalu sulit untuk melupakan dan memaafkan. Seperti itu. Orang yang happy dengan dirinya sendiri dan kesibukannya yang positif akan lebih mudah untuk membiarkan hal-hal yang tidak kurang menyenangkan itu berlalu. Bodo amat deh gitu. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Tetap sehat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.